Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang jenis uang. Jenis uang. Uang yang beredar terdiri atas beberapa jenis, sehingga untuk mengetahuinya, masing-masing jenis perlu suatu pengamatan khusus melalui tinjauan tertentu. Jenis uang ini dapat dibedakan dalam 4 jenis, di antaranya 1. Berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. Kedua, berdasarkan bahan yang digunakan. 3. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Dan yang keempat, berdasarkan wilayah berlakunya. Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. Di dalam jenis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nilai nominal dan nilai intrinsik, uang penuh, dan uang tanda. Nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai nominal adalah nilai tetap yang dibubuhkan atau dicapkan pada uang, baik pada uang kertas dan logam maupun uang plastik. Nilai nominal yang tercantum pada uang merupakan satuan hitung moneter dengan kekuatan atau ukuran daya bayar yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada uang yang bersangkutan. Nilai intrinsik ialah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan sebagai uang. Pada benda yang disebut uang, di mana terkandung nilai nominal dan nilai intrinsik, terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya. Kedua, nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Sehubungan dengan nilai nominal dan nilai intrinsik ini, ada suatu ketentuan standar yang disebut fiat standar, yaitu standar yang didasarkan pada ketentuan bahwa uang yang beredar nilai nominalnya jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Uang yang nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya seringkali disebut sebagai uang fiat. Uang penuh. Uang penuh terjadi apabila nilai yang tertera di atas tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Uang tanda. Uang tanda terjadi apabila nilai uang yang tertera di atas tersebut lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik. Jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan. Di dalam jenis ini terdapat 2 bagian, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Logam yang digunakan biasanya emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai tersebut. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Macam-macam nilai uang logam. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu 1. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai bahan untuk membuat mata uang. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai yang tercantum pada mata uang. Dan yang ketiga adalah nilai tukar. Nilai tukar merupakan kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau yang disebut daya beli uang. Jenis uang berdasarkan lembaga uang yang mengeluarkannya. Di dalam jenis uang ini terdapat 2 bagian, yaitu uang kartal dan uang gilal. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan jual beli sehari-hari. Sedangkan uang gilal adalah uang yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Contoh uang gilal. Adapun contoh-contoh uang gilal diantaranya 1. Cek. Cek merupakan surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau yang namanya disebut dalam cek.
Kedua, giro. Giro merupakan surat perintah pemindah-bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro pada bank yang sama atau bank yang lain. Ketiga, kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai berbentuk kartu yang dikeluarkan oleh bank dan dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau untuk penarikan uang. Dan yang terakhir adalah wesel pos. Wesel pos merupakan surat pos yang dapat digunakan untuk mengirim uang. Jenis uang berdasarkan wilayah berlakunya. Di dalam jenis ini terdapat 3 bagian, yaitu uang domestik, uang regional, dan juga uang internasional. Uang domestik adalah uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu. Contohnya mata uang rupiah, ringgit, dan peso. Uang regional adalah uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu. Contohnya mata uang euro yang berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. Dan uang internasional adalah uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu, tetapi juga berbagai di wilayah negara di dunia. Sekian, terima kasih.